Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Mustaqim dari kelas Prodi Manajemen Pendidikan Islam C. Menanggapi dari pertanyaan ulangan akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, saya mengambil soal atau pertanyaan tentang pendidikan multikultural, temanya. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana sikapmu jika ada kelompok masyarakat yang berkeinginan merubah ideologi bangsa Indonesia? Sebelum itu saya jelaskan mengenai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang mana ideologi tersebut sudah dibangun sejak dulu, sejak zaman penjajahan sebelum kemerdekaan atau proses menuju kemerdekaan. Nah, yang mana itu sudah dari tokoh nasional. Para tokoh itu merumuskan dengan mempertimbangkan keadaan, situasi, kondisi yang ada. Seperti di daerah Indonesia ini, yang beragam akan suku, ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Apabila ada suatu orang yang enggan atau gampang merubah suatu ideologi bangsa Indonesia, itu pastinya dari sisi pengetahuan atau dari pemahaman itu kurang menyeluruh atau kurang detail mengenai sejarah terbentuknya ideologi bangsa Indonesia, termasuk yang mana dilambangkan dengan Pancasila, burung Garuda. Dan di situ juga ada makna arti dari Pancasila itu sendiri. Di burung Garuda itu kan di sebelah kaki itu ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi wilayah Indonesia, Nusantara dulunya itu berbeda suku, berbeda ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Itu disatukan menjadi suatu persatuan yang mana berdirinya negara Indonesia. Bahasa persatuannya juga Indonesia. Jadi keperbedaan daerah, keperbedaan watak, perilaku itu bukan halangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia itu sendiri untuk membentuk suatu negara. Nah, dengan tersebut Indonesia akan bersatu. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu mempersatukan Indonesia mengenai dari segi hal apapun. Jadi di situ banyak istilahnya. Ada istilah pluralisme, ada istilah toleransi, mengenai menghargai kepada keberagaman ini. Jadi kalau saya mengatakan dari orang yang enggan mudah sekali untuk merubah ideologi, pastinya belum paham tentang makna dari Pancasila itu sendiri, termasuk menghargai kepada keperbedaan yang ada, keberagaman. Nah, otomatis dari usia dini atau dari mereka yang belum paham, tugas kita yang sekarang paham atau mengetahui, kita pahamkan atau kita beritahu tentang ideologi bangsa Indonesia tersebut. Jadi tidak mudah salah menyalahkan atau gampang menyimpulkan bahwa ideologi sekarang itu tidak sesuai. Nah, itu yang menjadi pertanyaan orang tersebut, apakah sudah paham secara menyeluruh terhadap ideologi tersebut? Perlu digarisbawahi. Oke, selanjutnya menjawab soal yang kedua tentang integrasi nasional. Pertanyaannya menjelaskan ilustrasi seorang perempuan menjadi imam. Di gambar tersebut diilustrasikan seorang perempuan atau wanita itu menjadi imam, yang mana jamaah tersebut ada seorang laki-laki. Itu bagaimana kalau dianalisis gender? Jadi yang pertama kali yang kita ketahui yaitu analisis gender. Analisis gender itu peran atau keberbedaan watak, sifat atau perilaku antara laki-laki dan perempuan, yang mana tersebut sudah mendarah daging atau sudah tersebar atau sudah terlaksanakan di masyarakat kita.
Jadi kalau disamaratakan, semuanya itu ada batasnya tersendiri, tidak melampaui batas. Seperti halnya seorang perempuan, di situ pada gambar tersebut yang mengimami, yang mana ada seorang laki-laki, itu sudah menyalahi nas. Kalau saya katakan di dalil Al-Quran sudah dijelaskan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi setiap laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan, entah pemimpin dalam rumah tangga, memimpin ketika sholat berjamaah, memimpin ketika dalam hal apapun. Itu yang dinaskan seorang laki-laki, termasuk yang mana pada jamaah tersebut laki-laki ada, kecuali kalau laki-laki tidak ada. Untuk yang mengimami perempuan itu diperbolehkan. Kalau ada laki-laki itu ya juga laki-laki yang mengimamkan. Karena apa? Walaupun bacaan dari segi kualitas imam seperti bacaannya fasih, tajwidnya lancar dan lain sebagainya tentang imam, walaupun itu tidak sebagus yang perempuan, tapi kalau di jamaah tersebut ada laki-laki, ya tetap laki-laki yang mengimami. Karena apa? Itu tadi, seorang laki-laki pemimpin bagi para kaum hawa atau wanita. Jadi menurut saya itu kalau di anas gender itu semuanya boleh lah disamaratakan antara laki-laki perempuan peran kita ketika dalam kondisi suatu situasi tertentu. Kalau dalam hal hukum atau peribadatan seperti yang tertera pada gambar tersebut atau ilustrasi tersebut, tetap ada batasannya. Laki-laki yang menjadi imam atau pemimpin atas kaum wanita. Jadi semuanya itu ada batasnya tersendiri, tidak semena-mena. Walaupun di analisis gender ada perbedaan peran laki-laki perempuan disamaratakan, itu tetap ada batasnya, tidak melampaui itu. Oke, yang terakhir tentang integrasi nasional juga yang saya pilih dengan pertanyaan menjelaskan terhadap gambar, yang mana gambar tersebut istilahnya difitnah, menghalalkan perkawinan sejenis. Lah, statement sebenarnya dari orang tersebut yang difitnah itu memperjuangkan hak asasi semua manusia, termasuk kaum homo yang melaksanakan perkawinan sejenis tersebut. Jadi kalau saya jelaskan atau pendapat saya mengenai hal tersebut, ya semua hak asasi manusia kalau dibiarkan seperti saya, kalian, dan semuanya orang itu, ya akan bebas menggunakan hak asasi mereka masing-masing kalau tidak ada aturannya. Nah, yang mana aturan tersebut atau suatu hukuman itu ada batas untuk membatasi sesuatu hak asasi manusia tersebut atau kebebasan setiap manusia individu. Jadi kalau tidak ada aturan atau hukuman, pasti hak asasi manusia atau kebebasan manusia akan merajalela. Boleh dilakukan, tapi ada waktu atau tempat tertentu, tidak melampaui batas juga, seperti yang pertanyaan nomor 2 tadi yang saya pilih tadi. Jadi dalam pandangan orang yang memfitnah dari orang tersebut yang menghalalkan perkawinan sejenis, itu ya berpandangan gitu. Statement sebenarnya memperjuangkan hak asasi semua manusia. Kalau menurut saya kurang benar. Ya boleh pandangan dari orang tersebut, perspektif orang tersebut kayak gitu, memperjuangkan hak asasi manusia. Kalau menurut saya itu hak asasi manusia itu ada batasnya, tidak langsung, tidak lurus terus dilaksanakan, tapi ada aturannya tersendiri. Nah, salah satunya kalau tidak dibatasi ya gitu, ada hubungan perkawinan sejenis atau homo bagi laki-laki, LGBT gitu, gay dan lain sebagainya. Itu ini sudah menyalahi kodrat sebagai manusia yang sudah Allah naskan. Ini sudah jelas-jelas menyalahi aturan
sebagai manusia juga menyalahi agama. Bahkan itu nanti kalau meninggal dunia, insya Allah tidak diterima semua amal perbuatannya. Termasuk kenapa perilaku yang mereka buat atau kebebasan hak yang mereka buat itu semena-mena. Bahkan nanti ketika meninggal dari Tuhan, dari Allah itu ya semena-mena berbuat pada mereka yang sudah menyalahi kodrat diciptakan sebagai manusia itu bagaimana kewajibannya, malah menciderai diri sendiri. Nah, otomatis itu yang difitnah itu ya saya berpandangan ya tidak difitnah, ya sudah jelas menyalahi kodrat sebagai manusia. Otomatis perkawinan sejenis itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau di statement sebenarnya memperjuangkan hak asasi manusia itu kalau dipikir nalar itu ya juga ada benarnya. Tapi itu dasarnya itu setiap hak asasi manusia, kebebasan manusia itu ada batasnya tersendiri. Nah, batas tersebut menghasilkan yang mana dihasilkan oleh sebuah hukuman atau aturan. Kalau tidak ada aturan atau hukuman, batas kebebasan hak asasi manusia akan merajalela tanpa adanya aturan dan hukuman. Nah, di situ titik akhir atau yang menyekat dari hak asasi manusia atau kebebasan manusia itu aturan dan hukuman. Termasuk yang dilakukan oleh kaum homo, lesbian, gay dan lain sebagainya itu sudah mencari aturan sebagai manusia. Kenapa kita mau disamakan dengan binatang, disamakan dengan yang lain? Manusia punya pikiran, punya akal, yang mana akal tersebut digunakan secara kritis, secara bagus, secara baik untuk berpikir, bernalar. Apakah tersebut suatu kebebasan, suatu hak asasi manusia tersebut sudah benar atau menyalahi kodrati sebagai manusia? Kalau ginilah, apabila pandangan orang banyak itu mengatakan tidak benar, yaitu hukuman yang tertentu, hukuman yang dihasilkan yaitu. Kalau sebagian kelompok kecil melakukan itu setuju, ya biarlah, tetap salah. Karena apa? Keseluruhan manusia sudah mengatakan itu salah. Itu. Jadi kalau pandangan saya belum benar itu. Mungkin yang saya jelaskan mengenai pertanyaan pendidikan kewarganegaraan ulangan akhir semester itu saja dari ketiga pertanyaan. Mungkin kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran dan pendapat dari panjenengan para penonton YouTube atau yang melihat video ini atau tayangan dari konten ini. Terima kasih.